Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan. Ya Allah, berikan nama kami, salah satu dari nama yang pernah diumumkan di langit. Wallahi terlalu banyak orang yang tidak kenal di bumi, namun dicintai penduduk langit. Karena Nabi SAW mengatakan, Innallaha idha habba fulanan, Innallaha idha habba abdan. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril. Yang pertama kali Allah katakan kepada malaikat Jibril, Ya Jibril, wahai Jibril, Inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Aku telah mencintai si fulan, lalu menyebut nama seseorang. Andai nama itulah nama kita. Salah satu di antara yang Allah sebut kepada malaikat Jibril, Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Maka cintailah dia, wahai Jibril, fayuhibbuhu Jibril. Maka malaikat Jibril pun mencintainya. Kemudian malaikat Jibril memanggil, menyerukan di langit, Ya ahlas sama, wahai penduduk langit. Para malaikat yang tak pernah berdosa. Innallaha habba fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan. Ya Allah, berikan nama kami, salah satu dari nama yang pernah diumumkan di langit. Kami tahu kami berdosa, tapi kami tahu Engkau pengampun. Engkau pemaaf. Engkau memberikan kebaikan kepada kami lebih dari diri kami ingin kebaikan kepada kami. Engkau inginkan kebaikan kepada kami lebih daripada kami yang tak mengerti memberikan kebaikan kepada diri kami sendiri karena hanyut dalam syahwat yang dijanjikan oleh dunia dan perhiasannya. Tertipu kami dengan pandangan mata kami, namun kami sadar. Dan kami kembali kepadamu, mohon ampun kepadamu. Dan tak ada orang yang berharap kepadamu yang akan engkau kecewakan, wahai Rabbku. Ya ahlas sama, wahai penduduk langit, Innallaha ahabba fulanan. Wah, sungguhnya Allah telah mencintai fulan. Fa'ahibbu, wahai penduduk langit, cintailah dia. Cintai dia, wahai penduduk langit. Fayuhibbu ahlus sama. Maka orang itu akan dicintai oleh penduduk langit. Wallahi terlalu banyak orang yang tidak kenal di bumi, namun dicintai penduduk langit. Karena pandainya dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Fayudha'u lahul qabulu fil ardh. Setelah dicintai penduduk langit, sebelumnya dicintai malaikat Jibril, sebelumnya dicintai Allah Ta'ala. Dan itu sumber yang paling penting, dicintai Allah Ta'ala. Fayudha'u lahul qabulu fil ardh. Setelah itu dijadikan di bumi, dia diterima orang. Penduduk bumi pun mencintainya. Maka inilah makna daripada belajar ilmu, dan inilah kemuliaan ilmu asma dan sifat. Dan inilah yang akan terjadi kalau kita benar-benar belajar asma wa sifat dan benar-benar mengamalkan asma wa sifat. Wallahi, untuk tidur tengkurap kita nggak berani, karena kita tahu Allah pencipta kita tak suka kita tidur tengkurap, tak berani. Sampai kepada titik mau pasang sendal tak berani pakai kiri duluan. Karena Allah, kita tahu Allah tak suka kalau kita pasang sendal kiri duluan. Kita selalu pasang yang kanan. Syekh Ibnu Baz buta dan selalu pasang sendal
yang kanan dulu, yang kanan dulu. Suatu hari pengawal beliau ingin mencoba sesuatu, maka ditaruh yang kiri, yang kanan ditahan. Beliau cari-cari yang kanan, gak ketemu, ketemunya yang kiri. Cari-cari lagi, tak bertemu. Akhirnya beliau sadar, kayaknya saya dikerjain pengawal saya. Maka yang kiri beliau injak dengan kaki kiri. Beliau injak yang kiri dengan kaki kiri, tak dimasukkan dulu, sambil yang kanannya mencari-cari mana yang kanan. Orang buta. Buta mata, tapi hatinya hidup. Baru kemudian pengawalnya kasih yang kanan. Dapat yang kanan, baru sorong yang kanan, baru sorong yang kiri. Kenapa tak berani pasang yang kiri dulu? Karena dia tahu Allah tak suka. Kalau sampai begini hidup, apakah kita masih suka dapat uang 100 juta, 200 juta tapi haram? Allah murka loh. Allah murka loh. Tak akan berani kita tanda tangan. Lalu kita dapat miliaran, lalu kemudian maksiat diresmikan. Karena kita tahu dosa memberikan izin akan mengalir ke dalam kubur kita sampai kita mati pun dosanya masih mengalir selagi itu masih hidup. Dosa itu masih hidup, maksiat itu yang kita izinkan dengan tanda tangan kita terjadi masih hidup, dosa maksiat di situ masih terjadi, maka dosanya akan mengalir kepada kita yang tanda tangan, kemudian dapat uang 5 miliar, 10 miliar untuk mengeluarkan tanda tangan itu. Tak gampang loh. Ini dia saudaraku, pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang ilmu, tentang asma dan sifat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kesempatan berbahagia ini pada bab yang kedua dari bab kemuliaan atau keutamaan ilmu tentang asma dan sifat Allah menambah ketakwaan ilmu kepada kita, aksi kita mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Saya mengatakan rugi dan rugi kalau Anda tak pandai mendekat kepada Allah. Dan alangkah beruntung dan beruntungnya Anda kalau pandai mendekat kepada Allah. Saya tutup dengan satu bahasan penting. Di dunia ini mendekat kepada Allah dengan mendekat yang ada tapi tak terlihat mata. Mendekat yang sifatnya batin. Betul atau tidak? Ada tapi tak nampak mata. Namun di akhirat Allah akan wujudkan nyata. Di mana jenjang engkau di surga, jenjangmu adalah di mana dekatmu di dunia dengan Allah Ta'ala. Sekali lagi, di manakah jenjangmu nanti di surga? Jenjangmu di surga, semoga kita masuk surga dan jauh dari neraka, dijaga Allah kita dari nerakanya. Dan kalau kita masuk neraka, pertanyaannya masuk surga. Kalau kita masuk surga, pertanyaannya di manakah nanti jenjangku di surga? Jawabannya, sejauh mana engkau dulu mendekat di dunia. Sedekat apa engkau dulu kepada Allah di dunia, maka selevel itulah derajatmu di surga. Maksudnya gimana Ustadz? Surga itu berjenjang. Jenjangnya ke atas. Dan jenjang surga yang paling tinggi bernama Firdaus. Surga Firdaus itu atapnya adalah arsy. Allah di atas arsy. Maka semakin engkau tinggi, artinya semakin dekat dengan. Kalau memang engkau adalah manusia super dekat dengan Allah di permukaan bumi, maka tempatmu di surga Firdaus, di surga Allah, surga Firdaus. Surga paling tinggi yang tak ada lagi jarak antara dirimu dan Allah hanya arsy. Maka
jarak dekatnya manusia dengan Allah di permukaan bumi, Allah wujudkan jelas di akhirat dengan derajat di surga. Karena semakin dia pandai mendekatkan dirinya kepada Allah, semakin naik derajatnya di surga, semakin dekat dengan Allah, karena semakin dekat dengan arsy. Begitu yang diterangkan oleh para ulama tauhid. Maka sebenarnya mendekatkan diri kita kepada Allah di permukaan bumi dengan ibadah dan ketaatan itu adalah menaik dan derajat kita nanti di surga Allah insyaallah ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita surganya. Dan surga Allah semakin tinggi, semakin spesial isi dalamnya. Dan isi dalam surga semuanya spesial. Namun semakin tinggi, semakin spesial, semakin luks, semakin hebat nikmatnya. Sampai derajat yang paling tinggi bernama Firdaus. Maka kedekatanmu kepada Allah, Allah akan wujudkan kedekatan yang sebenarnya nanti di negeri yang sangat penting dekat dengan Allah. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing langkah kita hidup di dunia ini untuk mendekat kepada Allah menggunakan ilmu asma was sifat. Maka ini guna belajar ilmu asma was sifat. Bukan minta rezeki lalu pakai nama asma was sifat. Ingin mobil lalu pegang mobilnya pakai nama Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Nampak rumah orang keren, pegang rumah orang itu pakai nama Allah. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Bahlul. Nggak ngerti. Apa ini? Ingin mobil, pegang mobil, salawatkan. Nanti kalau diselawatin mobil, dapat mobilnya. Anda baca salawat, targetmu hanya mobil. Padahal pahala salawat itu kalau ikhlas, entah berapa triliunan mobil yang Anda dapatkan dengan pahala salawat itu. Namun Anda baca salawat hanya untuk ingin mobil saja. Gak ngerti, wallahi gak ngerti agama. Hal-hal yang sangat hebat dalam agama kita untuk niat yang rendah. Itu pun pakai bid'ah, gak pula pakai sunnah. Semoga Allah memberikan kepada kita fikih terhadap agamanya, fikih terhadap syariatnya, fikih terhadap sunnah Rasulnya tercinta. Dan tinggalkan hal-hal yang Rasul Anda tidak ajarkan. Karena apa yang Anda lakukan itu hanya kebodohan. Karena yang diajarkan Rasul itu yang ilmu. Karena Rasul dapatnya dari Allah langsung. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.